Akhirnya kita memasuki episode ke-8 The Last of Us, yang mana ini menjadi episode terfavorit saya dan terbaik versi saya sejauh ini, sekaligus menjadi jembatan menuju episode ke-9 atau the finale yang bakalan segera tayang di hari Senin depan. So, Universe, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita lanjut untuk membahas episode ke-8 ini, buat kalian yang belum nonton, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian tidak kehilangan cinema experience yang bisa kalian dapatkan ketika menonton langsung episode terbaru The Last of Us ini dibandingkan dengan hanya mendengarkan cerita saja. So, silahkan langsung menuju ke HBO untuk menyaksikan setiap episode yang sudah dirilis dari series The Last of Us. Dan lanjut, kita bahas episode terbaru dari series ini. Episode ini diawali dari Silver Lake, di sebuah komunitas para survivor di mana pemimpin mereka sekaligus pendeta mereka yang bernama David membacakan sebuah kitab, yaitu Book of Revelation atau kitab Wahyu, kepada kelompok tersebut. Perhatian David tertuju kepada anggota mereka yang jauh lebih muda yang bernama Hannah yang menangis ketika ibunya mencoba untuk menghiburnya. Setelah menyelesaikan khotbahnya, David pun akhirnya menyampaikan bela sungkawa. Lalu Hannah kemudian menanyakan kapan mereka bisa menguburkan ayahnya yang bernama Alec. Setelah melihat rekannya yang bernama James, David lalu menjelaskan bahwa mereka akan menguburkannya pada saat musim semi karena kondisi tanah yang terlalu dingin yang membuat mereka tidak bisa untuk menggali kuburan. Pada saat pertemuan tersebut bubar, di luar gedung, David menanyakan kepada James mengenai persediaan makanan mereka yang berupa daging rusa maupun kelinci. Kemudian James memperingatkan bahwa mereka hanya bisa bertahan selama 1 minggu lamanya dengan persediaan mereka itu. Namun ada beberapa pengintai yang sempat melihat seekor rusa berada di pegunungan. Tidak lama setelah David menanyakan mengenai keraguan yang dia lihat dari diri James ketika dia menatapnya di dalam gedung. Namun James menjawab bahwa dia berjanji akan selalu setia kepada David, dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi berburu, mencari rusa yang sempat dilihat oleh pengintai mereka. Sementara itu di tempat lain, Ellie kembali memeriksa luka Joel yang baru saja dijahit dan mencoba untuk memberikannya air dan makanan. Namun Joel masih tetap dalam kondisi tidak sadarkan diri. Melihat kondisi Joel seperti itu, Ellie akhirnya memutuskan untuk keluar dengan membawa senapan milik Joel. Rupanya Ellie keluar untuk memburu seekor kelinci yang akan dijadikan sebagai persediaan makanan mereka. Namun sayang, upayanya gagal dan kelinci tersebut berhasil kabur. Dia kembali menemukan seekor rusa dan akhirnya berhasil membidiknya dan menembaknya. Namun rusa tersebut kabur dengan sempoyongan, yang mana dalam perjalanannya rusa tersebut akhirnya terkapar dan mati. Bangkai rusa tersebut ternyata ditemukan oleh James dan David yang kemudian memutuskan untuk membawanya pulang. Namun tidak lama kemudian mereka dihadang oleh Ellie di bawah todongan senjata. David pun akhirnya memperkenalkan dirinya dan rekannya sambil menawarkan untuk menukarkan apapun yang bisa mereka tawarkan untuk mendapatkan separuh dari bangkai rusa tersebut untuk dijadikan sebagai persediaan makanan untuk komunitas mereka. Lalu kemudian Ellie meminta obat. David pun akhirnya menginstruksikan kepada James agar kembali ke kota untuk mengambil persediaan penisilin untuk diserahkan kepada Ellie. Sementara Ellie meminta David untuk menyeret bangkai rusa tersebut menuju ke sebuah bangunan terdekat sambil menyalakan api untuk menghangatkan badan. Ketika mereka menunggu James kembali, David menceritakan kepada Ellie tentang dirinya, di mana sebelum wabah dia adalah seorang guru matematika, lalu kemudian menjadi seorang pengkhotbah. Kemudian setelah zona karantina Pittsburgh jatuh pada tahun 2017, dia dan beberapa orang lainnya akhirnya keluar dari zona karantina tersebut dan membentuk komunitas sendiri yang sekarang dia pimpin. David juga mengungkap bahwa berdasarkan sudut pandangnya, semua yang terjadi dia percaya karena sebuah alasan, sambil menceritakan bukti dan mengungkap beberapa waktu yang lalu dia mengirim sekelompok orang untuk mencari persediaan makanan di kota terdekat. Namun salah satu dari mereka akhirnya terbunuh, yaitu Alec yang notabene adalah ayah dari Hannah. Dan Alec dibunuh oleh seseorang yang sedang bepergian, dan orang tersebut ternyata bersama dengan seorang gadis kecil. Ellie pun akhirnya menyadari bahwa David ini mengetahui mengenai siapa dia dan Joel. Tidak lama setelahnya, James akhirnya kembali dengan persediaan obat. Meskipun Ellie tidak menyadari kedatangannya, dan David lalu menginstruksikan James untuk menurunkan senjatanya yang dia todongkan kepada Ellie. James pun akhirnya menjatuhkan persediaan obat yang dia bawa untuk Ellie, dan Ellie pun segera kabur setelah mengambilnya. Ellie akhirnya kembali ke rumah dan memberikan obat suntikan infeksi kepada Joel, lalu kemudian tertidur dalam pelukan Joel. Kembali ke Silver Lake, di dapur, Joyce membantu untuk menyediakan makan malam untuk komunitas mereka. Lalu tiba-tiba seorang pria yang bernama Josiah muncul dengan membawa beberapa cincangan
potongan daging yang dia sebut sebagai daging rusa. Meskipun ada keraguan di wajah mereka, Joyce pun akhirnya melanjutkan untuk mengolah persediaan daging tersebut. Pada saat mereka bersiap untuk makan malam, James dan David akhirnya tiba dengan menyeret seekor rusa yang sebelumnya telah dibunuh oleh Ellie. David mengungkap bahwa mereka akhirnya menemukan seorang gadis yang sebenarnya bersama dengan seorang pria yang telah membunuh Alec, dan dia menyatakan akan memimpin pasukannya untuk mencari dan menemukan mereka, lalu dibawa untuk diadili di komunitas ini. Hannah kemudian menganggap bahwa dia harus membunuh mereka berdua. David lalu mendekati Hannah dan tiba-tiba menampar wajahnya sambil menuntut agar Hannah menunjukkan rasa hormat kepada dirinya sebagai pemimpin dari komunitas ini. David pun kemudian duduk untuk makan bersama dengan anggota komunitas lainnya, di mana sebagian besar dari mereka menikmati hidangan makanan tersebut dengan begitu lahap, sementara James dan beberapa orang lainnya justru menunjukkan reaksi yang berbeda. Kembali ke Ellie yang akhirnya terbangun di pagi hari sambil memberikan satu dosis suntikan lagi kepada Joel yang masih belum sadarkan diri. Ellie kemudian memberikan makan kudanya, lalu tidak lama kemudian dia melihat sekawanan burung gagak berterbangan dari kejauhan. Ellie menyadari bahwa ada ancaman yang sedang mendekati mereka, lalu kemudian dia melihat kelompok yang dipimpin oleh David yang menelusuri wilayah tersebut. David kemudian memberitahu James bahwa setelah berurusan dengan Joel, mereka harus membawa Ellie bersama dengan mereka dalam keadaan hidup. Namun James malah merasa keberatan karena menganggap Ellie akan menambah beban mereka untuk diberi makan. David lalu menjelaskan bahwa Ellie bisa saja mati kalau dia dibiarkan hidup di alam liar. Lalu kemudian dibantah oleh James dengan menyebut bahwa hal tersebut adalah kehendak Tuhan. Ellie pun akhirnya segera bergegas kembali ke ruang bawah tanah dan mencoba untuk membangunkan Joel. Tapi karena Joel belum sadarkan diri, Ellie akhirnya membekalinya pisau sambil menjelaskan bahwa dia akan mengalihkan perhatian kelompok David untuk segera menjauh dari tempat tersebut. Namun Joel tetap harus waspada jika saja Ellie gagal dan mereka menemukan Joel di rubana ini. Ellie pun akhirnya menunggangi kudanya untuk menemui kelompok David, lalu melepaskan tembakan peringatan dan kemudian kabur. Mereka pun akhirnya mengejarnya, di mana David memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ellie hidup-hidup. James akhirnya berhasil melumpuhkan kuda milik Ellie dan membuat Ellie akhirnya terkapar. James dan teman-temannya akhirnya mengelilingi Ellie yang mulai kehilangan kesadarannya, sementara James bersiap untuk membunuhnya. Dari belakang, David pun akhirnya menembakkan senapannya untuk menghentikan upaya James membunuh Ellie. David pun akhirnya menginstruksikan James untuk ikut bersamanya membawa Ellie kembali ke permukiman, sementara anggota yang lainnya diinstruksikan untuk mencari Joel di kawasan tersebut. Josiah akhirnya masuk ke dalam rumah tempat Joel bersembunyi, di mana kehadirannya disadari oleh Joel yang akhirnya kembali mendapatkan kekuatan yang cukup. Dan pada saat Josiah akhirnya menemukan tempat persembunyian Joel, Joel akhirnya berhasil menyergapnya dari belakang dan membunuh Josiah. Ellie kemudian terbangun di sebuah sel di Silver Lake, di mana David sudah menunggunya. David kemudian memberitahu dia bahwa semua orang ingin membunuh Ellie, tapi David menghalanginya. Lalu kemudian David menawarkan kehidupan yang baru bersama dengan Ellie. Kembali ke rubana, Joel akhirnya berhasil melumpuhkan dua pria suruhan David, yaitu Timothy dan Marco, dengan mengikat mereka berdua di sebuah rumah. Joel pun akhirnya menyiksa Timothy agar bisa mendapatkan informasi keberadaan Ellie. Timothy pun akhirnya mengungkapkan bahwa lokasi tempat Ellie disekap adalah di Silver Lake, sebuah bekas resort yang telah mereka ambil alih. Joel kemudian meminta Timothy untuk menunjukkan lokasi di peta, sambil memastikan bahwa Marco juga akan menunjukkan lokasi yang sama. Sayangnya, meskipun Timothy akhirnya menunjukkan lokasi tersebut di peta, Joel tetap membunuhnya. Joel kemudian beralih ke Marco untuk meminta Marco menunjukkan lokasi peta yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Timothy. Namun Marco menolak. Lalu kemudian Joel menjelaskan bahwa dia percaya dengan lokasi yang ditunjukkan oleh Timothy sebelumnya, dan kemudian Joel pun membunuh Marco. Kembali beralih ke Ellie yang mencoba untuk mencari cara agar bisa keluar dari sel penahanannya. Namun tiba-tiba dia merasa takut dan ngeri terhadap sesuatu yang dilihatnya di lantai. David kemudian akhirnya datang untuk membawakan makanan untuknya. Lalu kemudian memperhatikan apa yang dilihat oleh Ellie, yaitu potongan telinga manusia. David pun akhirnya mengetahui bahwa di kota tersebut dia telah melakukan kanibalisme, meskipun sebagian dari anggota komunitas tersebut tidak mengetahuinya. Dan itulah yang menjelaskan kenapa sebagian orang terlihat lahap menyantap makanan yang disiapkan di malam sebelumnya, sementara beberapa orang sebagian justru merasa enggan untuk menikmati hidangannya. David lalu berpendapat bahwa dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan untuk mempertahankan hidup dari komunitasnya, yang mana sebenarnya ini adalah cara yang sama seperti yang dilakukan Joel untuk melindungi Ellie, dan ini adalah cara yang sama seperti Cordyceps yang menyebar. David lalu mencoba untuk meyakinkan Ellie untuk bergabung dengannya sebagai pemimpin dari komunitas tersebut, lalu memberitahunya bahwa dia memiliki hati yang kejam, dan itulah yang membuat dia memang sepadan dengan Ellie. Menyadari sesuatu yang aneh dari setiap pernyataan David, Ellie pun akhirnya berpura-pura untuk tertarik sambil mendekatinya, memegang tangannya, lalu kemudian Ellie bereaksi untuk mematahkan jari-jari David agar bisa meraih kunci sel tersebut. Dengan dipenuhi kemarahan, David pun akhirnya berubah pikiran untuk menyelamatkan dan
melindungi Ellie, lalu kemudian pergi. Joel sendiri akhirnya sudah sampai di Silver Lake. Dia melihat jejak darah, lalu kemudian mengikutinya ke sebuah gudang daging di kota, di mana dia akhirnya menemukan ranselnya Ellie dan bangkai kudanya. Tiba-tiba di sisi ruangan lain, Joel malah menemukan sisa tubuh manusia yang digantung seperti daging hewan. James dan David akhirnya menarik Ellie keluar dari selnya dan bersiap untuk membunuh dan mencincangnya. Dan pada saat keadaan terdesak, Ellie pun akhirnya mengklaim bahwa dia sebenarnya terinfeksi. David pun terkejut, lalu kemudian menemukan bekas luka gigitan di lengannya, di mana dia akhirnya sesaat percaya kalau dia juga akhirnya terinfeksi. Ellie pun akhirnya memanfaatkan kelengahan mereka berdua, lalu mengambil pisau daging milik David untuk membunuh James, lalu kemudian kabur. Namun sayangnya, upayanya untuk keluar dari gedung tersebut akhirnya sia-sia karena pintunya terkunci. David pun akhirnya mengambil golok dari leher James dan kemudian mengikuti Ellie menuju ruang makan. Ellie kemudian menemukan sepotong kayu bakar yang akan dia gunakan untuk melindungi dirinya. Lalu kemudian dia melemparkan kayu bakar tersebut ke arah David, namun sayangnya lemparannya meleset dan mengenai tirai jendela yang seketika itu juga menyalakan api yang mulai menyebar ke seluruh ruangan tersebut. David pun akhirnya terus berupaya untuk mencari Ellie yang terus bersembunyi, yang membuatnya justru semakin tertarik dengan Ellie. Ellie pun akhirnya dengan sigap menikamnya dan menyebabkan David menjatuhkan goloknya. Dengan marah, David pun akhirnya menendang Ellie yang tersungkur di lantai, lalu kemudian menahannya dan bersiap untuk memperkosanya. Dan tentu saja hal tersebut membuat Ellie histeris. Beruntung, Ellie akhirnya berhasil mengambil golok yang dijatuhkan oleh David dan kemudian akhirnya membunuhnya dengan brutal. Setelah kejadian traumatik tersebut, Ellie pun akhirnya berhasil keluar. Lalu kemudian dari belakang, seorang pria menghampirinya, yang tentu saja membuat Ellie menjadi ketakutan. Namun ternyata pria yang menghampirinya adalah Joel, yang kemudian berusaha untuk menghiburnya sambil memanggilnya baby girl, yang merupakan sebutan atau panggilan yang sama seperti yang dia gunakan untuk Sarah, anaknya. Setelah itu, mereka berdua pun akhirnya pergi meninggalkan Silver Lake. Nah, itu dia premis cerita yang dihadirkan di episode ke-8 The Last of Us, yang mana ini merupakan 2 episode terakhir yang bakalan disajikan di series ini. Artinya masih ada 1 episode lagi yang tersisa yang bakalan segera kita saksikan di hari Senin depan. Sekarang waktunya kita ngebahas mengenai detail dan bahkan Easter egg serta comparison atau perbandingan antara series dan gamenya. Episode ini langsung dibuka dengan pemandangan tepian danau Silver Lake, wilayah di mana komunitas yang dipimpin oleh David ini menetap, di mana salah satu shot menunjukkan sebuah lokasi ruangan yang bertuliskan Todd's Steakhouse, yang mana ini merupakan nama yang sama dari bangunan yang bisa kita lihat dalam game The Last of Us, yang menandakan adegan terakhir dari episode ini akan terjadi di sini. Kita lalu berkenalan dengan David yang diperankan oleh Scott Shepherd, yang membacakan isi dari sebuah kitab Bible, yaitu Revelation number 21, yang isinya menceritakan A New Heaven and a New Earth. Kalimat suci yang satu ini dipilih oleh Craig Mazin, yang mana sebenarnya merupakan tema utama dari The Last of Us, yang menceritakan kelahiran kembali dan upaya untuk membangun dunia yang lebih baik daripada sebelumnya, serta mengatasi kesedihan dan tragedi. Inilah yang terjadi dalam series The Last of Us setelah dunia dirusak oleh pandemik Cordyceps, dan harapan itu ada pada Ellie. Selain itu, setelah saya cari tahu, Book of Revelation number 21 ini sebenarnya merupakan 2 bab terakhir dari Book of Revelation, yang keseluruhan berjumlah 22 chapter, sekaligus menandakan kalau episode ke-8 ini adalah 2 episode terakhir dari series The Last of Us untuk season pertama. Tolong koreksi kalau saya salah ya. Ketika sedang membacakan khotbahnya, perhatian kita tertuju kepada tangisan seorang anak yang bernama Hannah, yang mana Hannah ini sebenarnya sedang berduka karena kematian ayahnya yang bernama Alec. Alec ini adalah orang yang menyerang Joel dan menyebabkan luka tusuk parah di perut Joel, sementara Alec sendiri akhirnya tewas. Dalam pertemuan berikutnya, ketika bersiap untuk menyantap hidangan makanan di malam hari, Hannah memberitahu David untuk membunuh kedua orang yang telah membunuh ayahnya. Adegan percakapan ini menyiratkan sebuah dendam yang tertanam di dalam hati Hannah, yang mana ini mengingatkan kita terhadap salah satu sosok yang sangat penting juga dalam game The Last of Us Part 2, yaitu Abby, yang juga memiliki dendam terhadap Joel yang telah membunuh ayahnya dalam game The Last of Us Part 1. Tapi mendingan tidak perlu di spoiler seperti apa kisah selanjutnya, karena seperti yang kita ketahui, The Last of Us akan berlanjut ke season kedua. Sementara itu, spanduk atau banner yang terdapat dalam ruangan pertemuan komunitas kanibal ini juga merupakan spanduk yang bisa kita temukan dalam gamenya. Dan Easter egg paling favorit untuk episode ini adalah kehadiran
dengan cameo dari seorang yang penting banget dari gamenya, yaitu Troy Baker yang memerankan karakter James yang menjadi rekan sekaligus pengikut setianya David. Troy Baker adalah pemeran atau aktor utama untuk karakter Joel dalam game The Last of Us. Selain mengisi suara, Troy Baker juga memerankan karakter ini melalui motion capture. Sementara dalam series, karakter Joel akhirnya dipilih untuk diperankan oleh Pedro Pascal. Ini menambah daftar jajaran cast asli dari gamenya yang ikut bermain dalam series ini, dimulai dari Merle Dandridge yang memerankan karakter Marlin dalam series dan juga dialah yang memerankan karakter Marlin dalam gamenya. Sementara itu, pemeran Tommy dalam game yaitu Jeffrey Pierce juga ikut bermain dalam series ini dengan berperan sebagai Perry, rekannya Caitlin dalam zona karantina Kansas City. Sementara karakter Tommy dalam series ini diperankan oleh Gabriel Luna. Selain Troy Baker, di episode ke-9 atau the finale nanti kita juga bakalan ketemu dengan pemeran karakter Ellie dari gamenya, di mana dalam game karakter Ellie diperankan oleh Ashley Johnson. Di episode ke-9 nanti Ashley Johnson sepertinya akan berperan sebagai Anna yang merupakan ibu dari Ellie dan kemungkinan besar akan hadir dalam adegan flashback. Sementara untuk karakter Ellie dalam seriesnya tentu saja diperankan dengan apik oleh Bella Ramsey. Hannah kemudian bertanya kapan ayahnya akan dikuburkan. Lalu sebelum menjelaskannya kepada Hannah, David sepintas melihat ke arah James terlebih dahulu, lalu mengatakan bahwa mereka akan menguburkan Alec pada saat musim semi karena kondisi tanah yang sangat dingin. Ini merupakan permainan kata-kata yang tidak mungkin bisa langsung kita percaya, karena pada akhirnya di babak pertengahan episode ke-8 ini akhirnya ketahuan kalau Alec akhirnya dimutilasi untuk dijadikan sebagai makanan yang disantap oleh mereka. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh David kepada Ellie, di mana sebagian besar dari komunitas ini sebenarnya tidak menyadari dan tidak mengetahui kalau daging yang mereka makan adalah daging manusia. Hanya beberapa orang saja yang mengetahui hal tersebut, dan kemudian hal ini tergambar di ruang makan, di mana sebagian besar orang menyantap hidangannya dengan begitu lahap, sementara David, James, dan beberapa rekannya justru terlihat seperti enggan untuk memakan hidangan tersebut. Ironisnya lagi, di dapur, ketika Joyce, ibunya Hannah, membantu untuk menyiapkan makan malam, seorang pria yang bernama Josiah lalu muncul dengan membawa beberapa daging cincang yang dia klaim sebagai daging rusa. Namun Joyce terlihat tidak percaya dengan Josiah. Namun mau tidak mau, di tengah rasa ketakutannya, dia pun akhirnya mengolah masakan tersebut. Yang mana ironisnya, daging tersebut kemungkinan besar merupakan daging dari potongan tubuh suaminya, yaitu Alec. Hal ini semakin menegaskan kalau komunitas ini sebenarnya hidup di bawah tekanan dan di bawah semua kebohongan yang dilakukan oleh David dengan mengatasnamakan ketuhanannya. Dalam sebuah adegan percakapan dengan Ellie, David juga secara terang-terangan malah mendewakan Cordyceps. Well, I found God after the apocalypse, which is either the best time or the worst time to find him. But Cordyceps. What does Cordyceps do? Is it evil? No. Seperti yang dijelaskan dalam episode pertama, jamur Cordyceps sebenarnya ditemukan bisa mempengaruhi perilaku semut. Hingga akhirnya jamur Cordyceps ini bisa hidup di tubuh manusia dan perlahan mengubahnya menjadi monster mengerikan yang kita sebut sebagai The Infected. There's a fungus that infects insects, gets inside an ant, for example. Dengan David mendewakan Cordyceps, secara tidak langsung justru menyamakan dirinya dengan perilaku semut yang dalam sebuah penelitian pernah menemukan perilaku dari koloni semut yang terjebak dalam sebuah bunker nuklir di Polandia, di mana ada banyak semut yang terjatuh ke dalam bunker yang dingin, gelap, dan kosong tersebut hingga kemudian berusaha untuk bertahan hidup. Nah, salah satu perilaku yang ditemukan oleh para peneliti adalah koloni semut tersebut ternyata memakan rekan-rekannya yang sudah mati. Dan inilah yang terjadi dalam komunitas yang dipimpin oleh David ini. Ellie akhirnya memilih untuk keluar mencari persediaan makanan untuk dirinya dan juga Joel, yang mana adegan ini juga sebenarnya merupakan adegan yang sama yang diambil dari chapter 9 game The Last of Us. Ellie mencoba untuk berburu kelinci, sama seperti dalam gamenya. Namun sayang di sini Ellie gagal menangkap mangsanya. Kelinci sendiri berulang kali muncul sebagai simbolisme yang sangat penting untuk cerita The Last of Us, yang mengaitkannya dengan cerita dari Alice in Wonderland, di mana kelinci putih yang akhirnya membawa karakter utamanya untuk menuju ke sebuah negeri yang asing baginya, yang kemudian kita sebut sebagai Wonderland. Setelah berhasil melumpuhkan seekor rusa, Ellie akhirnya bertemu untuk pertama kali dengan David dan James, di mana Ellie mengancam mereka berdua. Adegan yang sama persis juga terjadi dalam gamenya, kecuali senjata yang digunakan oleh Ellie dalam game adalah busur panah. Any sudden moves and I put one right between your eyes. Any sudden moves, I put one right between your eyes. Name's David. This here's my friend James. My name is David. This is my friend James. From a larger group. Women, children. We're all very, very hungry. We're from a larger group, women, children, and we're all very, very hungry. So am I. Women and children, all very hungry too. I'm from a large group too. Also hungry. Yeah, but we could
trade you for some of that meat there. We can trade you for some of the deer. What do you need? We have boots. Medicine? Medicine. You're welcome to follow us. I'm not following you anywhere. Welcome to follow us I'm not back. following you anywhere. Buddy boy can go get it. He comes back, you get half the deer. Buddy boy can go get it. He comes back with what I need. The deer is all yours. Anyone else shows up, I put Put one one right between. between my eyes. No one else shows up. You put one right between my eyes. That's right. Pada saat James pergi mengambil obat-obatan di Silver Lake, Ellie dan David terlibat obrolan mengenai dirinya dan juga Joel, yang mana ada banyak banget adegan dialog yang digunakan dari gamenya untuk series ini. That's right. Now, you see, I believe that everything happens for a reason. I believe everything happens for a reason. I do. And I can prove it to you. No, it does. I can prove it to you. Okay. Crazy man traveling with a little girl. That crazy man was traveling with a little girl. You see, everything happens for a reason. You see? Everything happens for a reason. I'm not gonna let her lower the gun. James, lower the gun. Ellie sendiri akhirnya mendapatkan persediaan obat-obatan yang akan digunakan untuk membantu menyembuhkan luka yang diderita oleh Joel, yang mana obat tersebut adalah penicillin, yang merupakan obat antibiotik yang ironisnya penicillin ini sebenarnya berasal dari jamur cordyceps, seperti yang sempat dijelaskan dalam adegan pembuka episode pertama. Where do we get penicillin from? Fungus. Adegan percakapan berikutnya, David menjelaskan bahwa dia sebenarnya berasal dari zona karantina Pittsburgh. Lalu kemudian menjelaskan bahwa setelah jatuhnya zona karantina Pittsburgh, dia dan anggotanya mulai berkeliling. Lalu kemudian mendapatkan begitu banyak pengikut dan akhirnya menetap di Colorado. Ini merupakan sebuah referensi halus dari gamenya, di mana zona karantina Pittsburgh sebenarnya merupakan wilayah atau lokasi di mana para pemain bisa bertemu dengan Henry dan Sam dalam gamenya, bukan di zona karantina Kansas City, seperti yang diterapkan dalam series ini di episode keempat. Ellie kemudian mencoba untuk mengalihkan perhatian kelompok David yang berusaha untuk mencarinya dan Joel, yang mana adegan ini juga merupakan adaptasi dari gamenya. Kemudian Ellie pun akhirnya ditahan di sebuah sel yang lebih mirip kandang tempat David memenjarakannya. Ruangan dan sel penahanan tersebut sangat identik dengan sel yang menahan Ellie dalam game The Last of Us. David kemudian terlibat kembali percakapan dengan Ellie, di mana David mengatakan bahwa dia melihat sosok pemimpin dalam diri Ellie karena dia kuat, cerdas, setia, dan juga kejam, yang mana itu menempatkan dirinya sejajar dengan David, yang kemudian membuat David terobsesi untuk memulai hidup baru bersama dengan Ellie. And you know what I see when I look at you? You remind me of me. You're a natural leader. Kalimat ini menyeratkan dua hal yang akhirnya secara terang-terangan terungkap, di mana David sebenarnya memiliki jiwa pedofil. Dan yang kedua, kalimat yang sama sebenarnya pernah terungkap dari sosok yang kita lihat di episode sebelumnya, yaitu Kapten Kwong, yang juga mengatakan bahwa dia melihat sosok pemimpin dalam diri Ellie. If we go down, the people in this zone will starve or murder each other. That much I know. There's a leader in you. Pada saat Ellie ditawari makanan oleh David, Ellie tentu saja dengan enggan untuk menerima tawaran makanan tersebut setelah Ellie melihat potongan telinga di lantai. Meskipun David mencoba untuk meyakinkan Ellie bahwa makanan yang dia sajikan itu adalah daging rusa. Ini berbeda dengan gamenya, di mana Ellie sebenarnya percaya dengan tawaran makanan yang disajikan oleh David, hingga Ellie pun akhirnya menyantapnya. Meskipun pada akhirnya dia menendang piringnya. You're gonna chop me up into little pieces. You're gonna chop me up into tiny pieces. I'd rather not. I'd rather not. Please just tell me your name. Please tell me your name. Salah satu adegan yang juga diambil langsung dari gamenya adalah adegan interogasi Joel terhadap anak buah David, di mana orang terakhir yang diinterogasi oleh Joel akhirnya memilih untuk tutup mulut. Namun Joel sudah terlanjur percaya terhadap orang pertama yang sudah dia bunuh. Joel pun akhirnya menghabisinya dengan menghajar kepala orang terakhir ini dengan beringas, yang mana ini merupakan sebuah foreshadowing terhadap apa yang dilakukan oleh Ellie di ending episode ke-8 ini ketika dia menghajar habis-habisan David dengan menggunakan pisaunya. You're gonna mark it on the map. You're gonna point to where we are, and it better be the same exact spot your buddy points to. And where your resort is, and it better be the exact same spot your buddy points to. It's okay. No. I believe him. No. Adegan interogasi yang sama juga pernah dilakukan oleh Joel terhadap Marlon dan Florence, yang merupakan dua orang tua yang mereka temui sebelum menuju ke komunitas Jackson. Adegan ketika Ellie mematahkan tangan David setelah mencoba untuk meyakinkannya untuk bergabung dengan David, Ellie berpura-pura antusias lalu kemudian melancarkan aksinya untuk mencoba mencuri kunci David. Adegan ini termasuk dengan dialognya juga diambil langsung dari game The Last of Us. Ellie. What? Tell them that Ellie is the little girl You broke her
finger! How did you put it? Tiny pieces. How did you put it? Tiny little pieces? Adegan ketika Joel akhirnya menemukan beberapa potongan tubuh yang digantung juga merupakan adegan yang sama yang bisa kita temukan dalam gamenya. Berlanjut kepada adegan David dan James yang berusaha untuk membunuh Ellie juga merupakan adegan yang sama dengan di gamenya. I'm infected! I'm infected! I'm infected! I'm infected. Really? So are you. And now so are you. What'd you say? Everything happens for a reason, right? What did you say? Everything happens for a reason, right? She would have turned by now. It can't be real. Looks pretty f***ing real to me. No, she would have turned by now. This isn't real. That looks pretty fucking real to me. Dan detail yang menarik adalah sebuah referensi tersirat di mana Ellie akhirnya mengambil golok untuk membunuh James yang diperankan oleh Troy Baker, yang mana ironisnya ini bisa berarti Ellie yang diperankan oleh Bella Ramsey dengan sangat cemerlang akhirnya membunuh Joel versi aslinya, yaitu versi Naughty Dogs dari gamenya. Adegan pertarungan terakhir antara Ellie dan David juga merupakan adaptasi langsung dari gamenya, meskipun terdapat beberapa perbedaan, mulai dari api yang mulai membakar restoran, yang mana dalam series ini disebabkan oleh kayu bakar yang dilemparkan oleh Ellie kepada David, sementara dalam gamenya disebabkan oleh lentera yang jatuh. Sementara cara Ellie untuk melumpuhkan David dalam gamenya jauh lebih susah, di mana Ellie harus menikamnya sebanyak 3 kali. Namun tetap saja dilakukan dengan cara yang sama, yaitu mengendap-endap menyergap David dari belakang lalu kemudian menikam bagian perutnya. Cara yang sama yang dilakukan oleh Ellie ketika membunuh Infected yang menyerang dirinya dan Riley di episode ke-7 kemarin. Pada saat David akhirnya mendekap Ellie pun akhirnya berhasil meraih golok David yang terjatuh, kemudian secara membabi buta menyerang di bagian kepalanya, yang mana ini merupakan adegan langsung dari gamenya. Namun perbedaannya, dalam game, aksi Ellie ini akhirnya dihentikan oleh Joel. Sementara dalam series ini, Joel menemukan Ellie setelah keluar dari restoran tersebut, di mana Joel akhirnya merangkul Ellie dan akhirnya memanggilnya dengan sebutan baby girl. It's me. It's me. It's me. He tried to... Oh, baby girl. It's okay. But It's okay, baby girl. Sebutan yang sama untuk Sarah, yang menandakan bahwa Ellie kini sudah 100% menjadi sosok pengganti Sarah untuk Joel. Apalagi ketika merangkul Ellie, kamera dengan sangat sengaja menyorot jam tangan rusak milik Joel, sama seperti adegan ketika Sarah akhirnya tewas dalam dekapan Joel di episode pertama. Nah, itu dia beberapa detail yang bisa kita temukan dalam episode ke-8 The Last of Us ini, dan kita masih menyisakan 1 episode lagi yang bakalan segera kita saksikan, dan saya semakin tidak sabar untuk menyelesaikan season pertama series The Last of Us yang sampai sekarang mungkin menjadi salah satu series terfavorit saya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian menemukan detail lainnya yang mungkin tidak kita jelaskan di video kali ini? Jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership community, dan terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya untuk video ini. So, it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.